Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat Anda semua. Selamat datang di semester 5 dan di kelas hukum pajak. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan yang bagaimana dari subjek pajak yang nanti akan menjadi wajib pajak yang dikenai, ya, diatur, kita katakan melalui berbagai hukum material dan hukum formil dalam perpajakan nasional. Untuk pertemuan hari ini kita hanya sekedar pengantar, ya, atau pendahuluan dalam arti menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Ya, dengan saya palingan nanti hanya sampai pertemuan ke-8, ya. Nanti akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya. Terkait dengan materi untuk pertemuan hari ini, nanti kita akan masuk sedikit kepada pengertian pajak, ya. Perbedaan pajak dengan retribusi, perbedaan pajak dengan sumbangan, ya, dua hal itu, ya. Retribusi dan sumbangan juga adalah peristiwa atau keadaan yang juga diatur oleh peraturan perundang-undangan. Cuma nanti banyak sisi-sisi perbedaan yang menonjol antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Nanti kita juga akan masuk kepada pengertian hukum pajak. Yang namanya pengertian tentu nanti kita akan mengambil pendapat beberapa para ahli. Nah, untuk pertemuan 2 kita nanti akan masuk kepada kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan ilmu hukum lainnya. Karena hukum pajak ini kan adalah kalau dari struktur ilmu hukum dia berada pada hukum publik. Cuma hukum publik itu kan terbagi lagi, ya, kita katakan hukum publik itu ada hukum tata negara, ada hukum pidana, ada hukum administrasi, kita katakan ada hukum internasional. Nah, secara kedudukan hukum pajak itu berada di mana? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dan kita baca berbagai literatur, ada pendapat para ahli yang berbeda-beda, ya, tentang kedudukan hukum pajak. Ada yang menempatkan hukum pajak sebagai ilmu hukum publik yang berdiri sendiri. Ada para ahli yang memasukkan hukum pajak itu bagian daripada hukum publik lainnya seperti hukum administrasi negara. Jadi nanti kita lihat apa dasar atau pemikiran yang mereka sampaikan. Selanjutnya juga kita akan bahas hubungan hukum pajak dengan ilmu hukum lainnya, gitu ya. Seperti misalnya hubungan hukum pajak dengan hukum administrasi negara, ya. Hubungan hukum pajak dengan perdata, karena banyak sekali memang yang menyatakan bahwa hukum pajak itu mengambil peristiwa-peristiwa hukum perdata atau istilah-istilah di dalam hukum perdata, gitu. Jadi nanti kita lihat lebih jauh bagaimana hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Begitu juga kita lihat nanti hubungan hukum pajak dengan hukum pidana, ya. Karena kalau kita baca beberapa peraturan perundang-undangan, terutama hukum materialnya, itu ada sanksi-sanksi pidana, ya, bukan hanya sanksi administrasi tetapi juga adalah sanksi pidana sebagai ultimum remedium, ya. Nah, kita katakan. Jadi nanti kita lihat, ya, dalam konteks law enforcement-nya.
Nah, untuk pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari teori dan asas pemungutan pajak. Ada beberapa teori yang dikenal di dalam literatur, ya. Ada teori kepentingan, ada teori daya beli, kita katakan, ada teori gaya pikul, ya, daya pikul. Jadi teori-teori itu nanti saya jelaskan satu persatu. Apakah teori ini relevan sebagai dasar yang digunakan oleh negara di dalam pemungutan pajak atau tidak, gitu ya. Atau adakah dari sekian teori itu teori yang tidak digunakan oleh pemerintah di dalam melakukan pemungutan pajak. Ada beberapa asas di dalam pemungutan pajak, kita katakan, gitu ya, asas pengenaan pajak. Jadi ada asas pemungutan pajak, ada asas pengenaan pajak. Nah, asas pengenaan pajak ada asas negara tempat tinggal dan ada asas kebangsaan, gitu ya. Nah, selanjutnya ada asas pelaksanaan pemungutan, ada asas pemungutan yang saya katakan tadi, ada asas yuridis, gitu ya, ada asas ekonomis dan ada asas finansial. Jadi seperti apa itu asas yuridis sampai finansial itu nanti kita jelaskan pada pertemuan yang keempat. Nah, untuk pertemuan yang kelima kita akan membahas subjek wajib pajak serta penanggung pajak. Subjek pajak tentu secara umum mengacu kepada subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum itu orang dan badan. Nah, apakah setiap orang, apakah setiap badan? Nah, tentu nanti kita lihat apakah telah terpenuhi syarat-syaratnya. Wajib pajak pasti subjek pajak, gitu ya. Jadi wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat. Nah, itu wajib pajak. Jadi wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat. Nah, syarat apa? Ya, syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, penanggung pajak siapa? Nanti ya. Apa yang dimaksud dengan penanggung pajak? Nah, nanti kita masuk ke definisi, ya. Apa itu penanggung pajak? Itu. Apa sih syarat-syarat menjadi penanggung pajak? Keadaan-keadaan yang bagaimana pajak itu harus dipertanggungkan pada pihak lain, gitu ya. Karena kita katakan tadi subjek pajak itu adalah badan hukum, maka penanggung pajaknya siapa? Ya, tentu nggak mungkin gedung itu kita tuntut untuk membayar pajak, kan kita. Nah, yang menjadi penanggung pajaknya adalah pengurus. Nanti kita lihat bentuk-bentuk daripada penanggung pajak lain. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 kita akan masuk kepada hak dan kewajiban wajib pajak, gitu ya. Hak dan kewajiban wajib pajak. Ada beberapa, kita bahas dulu tentang kewajiban. Nanti baru kita belakangan bahas hak. Saya kira kewajiban saja satu pertemuan. Jadi di pertemuan ke-6 kita akan bahas kewajiban wajib pajak. Ada beberapa kewajiban wajib pajak. Ada kewajiban mendaftarkan diri, misalnya. Kewajiban membayar pajak, gitu ya. Kewajiban sebelum kewajiban membayar pajak ada kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kewajiban membayar pajak tadi, ada kewajiban melakukan pencatatan dan pembukuan, kita katakan. Ada kewajiban menyerahkan dokumen di saat pemeriksaan. Jadi karena nanti Direktorat Jenderal Pajak atau kantor
pembayaran pajak, misalnya bisa saja turun ke tempat usaha, misalnya kita katakan dalam konteks badan hukum gitu ya, karena ada dokumen-dokumen yang tidak dilampirkan di dalam penyampaian SPT, misalnya surat pemberitahuan tahunan gitu ya. Nah, nanti baru kita masuk ke pertemuan ke-7 akan membahas beberapa hak wajib pajak. Ada hak membetulkan SPT. Hak membetulkan SPT itu adalah hak wajib pajak yang paling dasar. Karena kerangka pikir di dalam pajak itu self assessment system. Wajib pajak yang menghitung, wajib pajak yang membayar gitu ya. Jadi kalau salah hitung maka bisa berimplikasi kepada negara dirugikan gitu ya. Utang pajak kita kurang dari utang yang sebenarnya, atau kita salah hitung menyebabkan kita dirugikan ya, negara diuntungkan gitu. Jadi kita salah hitung. Nah, jadi akibat salah hitung tadi kita harus memanfaatkan hak kita di dalam membetulkan SPT, surat pemberitahuan tahunan. Nah, nanti kapan SPT itu tertutup bagi wajib pajak gitu ya, kita katakan tertutup bagi wajib pajak untuk disampaikan. Kapan dimulainya, kapan SPT itu tertutup bagi wajib pajak untuk dibetulkan. Selain hak membetulkan SPT, ada hak mengangsur menunda pembayaran pajak. Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Nah, mengangsur itu boleh, menunda itu juga boleh. Nah, inilah kelonggaran yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak, gitu ya. Atau dapat kita katakan inilah sisi kemanusiaan negara di dalam melakukan pungutan pajak. Tetapi serta mertakah mengangsur atau menunda pembayaran pajak itu, kita katakan itu tidak juga, karena ada mekanisme atau prosedural yang harus dilalui oleh wajib pajak gitu ya. Dengan yang pertama adalah menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak, di mana permohonannya itu berisi tentang mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Nah, mengangsur menunda pembayaran pajak ini harus disertai dengan alat bukti yang cukup gitu ya, sehingga menjadi dasar negara nanti betul-betul memberikan keringanan mengangsur dan menunda. Ini yang penting, nanti kita sampaikan lebih jauh. Selanjutnya ada hak mendapatkan pengembalian pajak, karena saya tadi berbicara dalam teori self assessment system, wajib pajak yang menghitung, wajib pajak yang membayar. Jadi bisa saja wajib pajak itu tadi ketika ia menghitung, metode yang ia gunakan menyebabkan kerugian kepada dirinya gitu. Ya, uang yang ia setorkan sebagai bentuk pembayaran pajak berlebih dari total utang yang harus dibayar, dia rugi, sehingga harus mendapatkan hak pengembalian pajak. Nah, tapi apakah serta-merta juga pemerintah itu nanti akan mengembalikan lebih bayar tadi? Nah, ini nanti secara proseduralnya kita lihat lagi. Selanjutnya hak mengajukan gugatan
Ya, apa yang digugat ya bisa surat setoran, surat tagihan pajak, kita katakan bisa surat ketetapan pajak. Ya, karena ketika kita membayar pajak nanti akan keluar surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak itu adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang menegaskan besaran utang pajak kita melalui SPT yang telah kita sampaikan. Nanti ya. Nah, di sana nanti kita akan lihat apakah angkanya sesuai dengan SPT atau tidak. Jadi ketika surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak itu dinyatakan kita kurang bayar, kita bisa mengajukan gugatan. Nanti ya. Nah, selanjutnya nanti kita lihat tata cara mengajukan gugatan. Ya. Selanjutnya hak mengajukan keberatan. Hak mengajukan keberatan itu adalah hak yang didapatkan oleh wajib pajak atas rugi, atas pemotongan yang tidak tepat sebagaimana mestinya, gitu ya. Nah, itu yang nanti kita pelajari. Termasuk hak mengajukan banding, termasuk daripada hak perlindungan terhadap wajib pajak. Ya, pengungkapan atas rahasia wajib pajak itu hanya dibenarkan di pengadilan, ya, karena memang hukum menghendaki seperti itu. Sehingga etikanya wajib pajak, petugas pajak, ya, dilarang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak kepada pihak manapun, gitu ya. Nah, itulah beberapa mungkin yang nanti kita pelajari di dalam hak-hak wajib pajak. Untuk pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 nanti akan dibahas beberapa ketentuan umum, ya. Beberapa ketentuan umum mekanisme perpajakan, ya. Ada beberapa hal, ada tahun pajak. Tahun pajak itu apakah menggunakan tahun buku atau tahun kalender, nanti kita lihat, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam mekanisme ketentuan perpajakan ini kita juga akan belajar tentang NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak kapan harus dimiliki, di mana NPWP bisa didapatkan, seperti apa mendapatkan NPWP, apa akibat hukum yang kita peroleh ketika tidak memiliki NPWP, ya. Nah, ini nanti kita pelajari. Jadi kapan NPWP ini wajib harus dimiliki oleh wajib pajak, gitu ya. Selanjutnya kita bahas surat setoran pajak. Surat setoran pajak. Jadi surat setoran pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak di dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran, kita katakan. Nah, nanti fungsinya apa? Fungsi surat setoran pajak itu bagi negara apa, bagi wajib pajak apa, gitu. Nanti kita lihat, gitu ya. Nah, surat setoran pajak itu terbagi berapa? Karena nanti ada beberapa surat setoran yang kita kenal. Ada surat setoran pajak standar misalnya, ada surat setoran pajak khusus. Jadi kita lihat, gitu ya.
Nah, selain surat setoran pajak, kita juga akan nanti bahas surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh negara di dalam melakukan penagihan. Yang juga bisa saja terdapat di dalamnya sanksi administrasi, ya, berupa bunga dan denda. Itu surat tagihan pajak. Gitu ya. Nah, fungsinya nanti kita lihat juga. Nah, termasuk dari apa yang sudah saya singgung dari awal, surat ketetapan pajak, ya, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nanti kita lihat, gitu ya, termasuk keberatan tadi yang saya katakan, gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang hutang pajak. Kapan terutangnya kita sebagai wajib pajak, gitu ya, kita katakan. Atau nanti kita jelaskan ajaran yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Jadi ada ajaran material, ada ajaran formil. Nah, kapan hapusnya hutang pajak? Ada beberapa keadaan-keadaan yang menyebabkan atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hapusnya hutang pajak. Ya, ada hapusnya hutang pajak itu ketika pajak itu telah dibayar, ada kompensasi, ada pembebasan, ada perjaring. Nah, ini istilah perdata yang kita gunakan tadi. Ada pembatalan. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Untuk pertemuan ke-11 kita akan masuk kepada jenis-jenis pajak, karena ada pengelompokan pajak, gitu ya. Ada pengelompokan pajak, baik itu secara administratif yuridis, ada pengelompokan pajak berdasarkan titik tolak pungutannya, ada pengelompokan pajak berdasarkan sifat, ada pengelompokan pajak berdasarkan kewenangan pemungutan. Nah, berdasarkan kewenangan pemungutan ada pajak pusat, ada pajak daerah, gitu ya. Kita lihat nanti di dalam ketentuan undang-undang. Jadi pajak pusat mana saja, pajak daerah, pajak provinsi mana, pajak kabupaten kota mana. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-12 kita akan bahas tarif pajak. Tarif, ada beberapa tarif, ada tarif tetap, ada tarif proporsional, ada tarif progresif, ada tarif regresif, ada tarif progresif, ada tarif progresif degresif, ada tarif degresif. Jadi macam-macam tarif. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, selanjutnya ada untuk pertemuan ke-13 kita akan bahas beberapa objek pajak. Ya, kita akan bahas beberapa objek pajak seperti misalnya PPh, pajak penghasilan. Jadi mulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan, gitu ya. Apa dasar hukumnya, itu ya. Objek pajak penghasilan ini seperti apa, yang termasuk penghasilan itu apa saja, gitu, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan ini apa saja. Nanti kita lihat ya, termasuk asas pengenaan pajak penghasilan, gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan ke-15
13 kita akan bahas pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan kalau di tingkat daerah kita mengenalnya ada PBB P2, ya, pajak bumi, bangunan, pedesaan dan perkotaan. Jadi apa yang dimaksud dengan pajak bumi bangunan? Gitu ya. Bangunan itu yang mana? Yang permanenkah, yang tidak permanenkah? Gitu ya. Bangunan yang seperti apa yang dikenai pajak? Nanti kita lihat. Gitu ya. Nanti kita lihat mulai daripada sejarah pajak bumi dan bangunan sampai dengan pengaturan saat ini melalui kalau di tingkat kabupaten kota melalui perda, ya. Karena kita mengenal tadi ada pajak bumi, bangunan, pedesaan dan perkotaan. Nah, apa perbedaan pajak bumi, bangunan, pedesaan dan perkotaan dengan undang-undang PBB sebelumnya? Ya. Jadi kita lihat. Nah, untuk pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai PPN, sekaligus nanti kita bahas PPNBM. Jadi pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, ya. PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ini dalam satu dasar hukum, ya. PPN dan PPNBM itu dalam satu dasar hukum, kita katakan. Nah, kita mulai dari pengertiannya sampai kepada jenis-jenisnya. Yang dikatakan barang mewah itu yang mana? Ya, dasar hukumnya diatur di mana? Apakah Permenq, ya, atau kalau kita katakan hari ini PMK, ya, Peraturan Menteri Keuangan. Nanti kita lihat termasuk karakteristiknya, ya, pajak pertambahan nilai, kita katakan. Untuk pertemuan yang ke-15 kita akan bahas hukum pajak internasional, ya, hukum pajak internasional, mulai dari pengertian, tujuan dibuatnya ketentuan pajak internasional. Ya, salah satu sisinya adalah bagaimana tidak adanya pajak berganda, gitu ya, pungutan pajak berganda. Jadi secara umum itulah materi-materi yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Pertemuan 1 sampai dengan 8 dengan saya, nanti berlanjut dengan dosen berikutnya. Oke. Literatur yang digunakan ini ada, ya, sebenarnya bisa karangan siapapun, ya. Saya tidak jualan buku, gitu ya. Saya tidak menjual buku orang dan saya tidak kenal orangnya. Itu. Ini ada beberapa buku yang bisa saya tunjukkan, boleh dimiliki, boleh tidak, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah memiliki buku hukum pajak, pengantar hukum pajak, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memang menjadi peraturan yang nanti kita langsung singgung di dalam materi pembelajaran. Itu seperti misalnya undang-undang PPH, undang-undang PBB, kita katakan undang-undang tentang PPN dan PPNBM, gitu ya, tentang pengadilan pajak yang saya katakan belum juga, nanti kita sempatkan bahas, ya, tentang pengadilan pajak misalnya. Jadi ini ada bukunya, ada hukum acara peradilan pajak, ada pengantar hukum pajak, ya. Jadi boleh dimiliki. Dan memang nanti kepada teman-teman
saya mengharapkan membuat video dengan menunjukkan literaturnya, ya, menunjukkan video, ya, menunjukkan literaturnya melalui video yang nanti harus di-share, dikirim ke saya melalui Google Classroom, ya. Oke. Mungkin itu mengenai literatur, ya. Jadi semua aturan hukum harus dimiliki, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, ya. Pajak daerah dan retribusi daerah, PDRD, saya katakan. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan kedua nanti kita masuk kepada pengertian pajak, pengertian ya, karena tadi saya menyatakan kita singgung hari ini, nanti kita geser saja kepada pertemuan kedua, gitu ya. Jadi pengertian pajak, pengertian hukum pajak, perbedaan pajak dengan retribusi, perbedaan pajak dengan sumbangan, nanti kita bahas pada pertemuan yang kedua. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.